Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua dan penjaga dan pelaku wakil ketua penjaga dan menghormati bapak dan ibu hakim, bapak wanita serta seluruh jamaah sholat asar mushola al-mahkamah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini masih menjadikan kita nikmat iman Islam dan kita bisa berkumpul di tempat di waktu yang insyaallah mubarak ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya, insyaallah untuk mengisi pada Syekhuna Ustaz Benar Pak Ketua Pengadilan Jalika Bapak Firdaus Asaki, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Ketua Nasional, ASN dan kawan-kawan semua BPN, seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir di musala mahkamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kemauan, diberikan kekuatan, dan semoga apa yang telah kita laksanakan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah selaku Khalik akan dibalas mencetak oleh Allah sebagai amal yang akan menjadikan kita, menaungi kita dari sisi hari pertanggungjawaban kelak di akhirat kelak sebagai catatan yang baik yang akan kita buka dengan tangan kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan ini kita seluruh umat Islam di dunia memperingati hari kelahiran beliau dengan hari beliau lahir dan menteladani apa yang telah beliau tinggalkan, mengamalkan apa yang telah beliau tinggalkan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di minggu yang lalu Bapak Dr. Usman telah bercerita tentang mengenai Maulid Nabi. Tentu bagaimana Nabi lalu kisah Nabi Muhammad SAW itu tidak akan begitu berlalu saja di kita masing-masing dari sisi keimanan kita, karena masing-masing kita di dalam salat membawa beliau. Ketika mendengar nama beliau disebut, kita selalu berselawat kepada beliau. Maka wajar penduduk di suatu negeri atau sebuah negeri akan senantiasa melaksanakan memperingatnya dengan suasana meriah,
suasana yang penuh kebatinan. Kenapa? Karena nama Muhammad itu sebelum beliau lahir tidak ada. Tidak ada nama orang yang Muhammad sebelum beliau lahir. Tidak ada catatan sejarah, tidak ada. Di zamannya Nabi Adam tidak ada Nabi Muhammad. Yang nama orangnya sampai kepada Nabi Muhammad baru nama Muhammad itu ada. Jadi nama Muhammad itu nama yang setelah beliau diberi nama Muhammad, nama yang paling banyak digunakan. Nah, dalam nama Muhammad disambung lagi, disambung sampai 2 kata, disambung sampai 3 kata. Sementara isyaratnya ada, Nabi Isa mengisyaratkan, tapi bukan Muhammad, tapi Ahmad. Nabi Isa berpesan bahwa saya ini adalah Rasul yang membenarkan apa yang dijalankan oleh Rasul-Rasul terdahulu, dan saya memberi berita bahwa akan datang setelah saya itu mimba ismuhu Ahmad. Setelah saya itu akan datang Ahmad, nama itu disebut, tapi pada saat itu belum ada orang bernama Muhammad. Lalu kapan mulai nama itu muncul? Ketika Abdul Muthalib berniaga ke sana. Jadi kakek Nabi yang ini menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kisman, guru kita, supaya kita mengulang-ulangnya di bulan ini. Jadi ketika Abdul Muthalib itu kesam dengan 4 orang kabilah besar itu, masing-masing kabilah itu ada 4 orang yang ketika itu ditemui oleh pendeta. Pendeta itu namanya Buhairah. Lalu pendeta itu memberi berita bahwa akan datang seorang utusan yang bernama Muhammad. Ini nama agak heran, agak mengherankan oleh Abdul Muthalib karena nama itu belum pernah ada. Lalu mereka berempat dengan kawannya tadi bersepakat nanti pulang sampai di rumah, siapa di antara kita itu nanti ada keluarganya yang lahir, maka dikasih nama Muhammad. Lalu ketika pulang dari samping niaga itu, Abdul Muthalib sampai di Makkah, Nabi Muhammad lahir. Maka yang pertama memberi nama itu adalah Abdul Muthalib, diberi nama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuatu nama yang sebelumnya tidak ada dan setelahnya nama ini banyak digunakan oleh penduduk dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu apa hubungannya dengan pesan Nabi Isa dengan kata Ahmad sementara yang lain Muhammad, diberi nama Muhammad? Kalau orang Arab mengatakan Hamid, itu orang yang rajin beribadah, Hamid, atau Hamid atau Alhamdulillah. Hamid itu artinya terfokus kepada hanya sekedar menjalankan sunnah. Artinya tidak superlatif. Jadi kata Ahmad itu terambil dari kata Al-Hamid. Ahmad itu superlatif sifat mubalaghah yang begitu paling banyak ibadahnya, paling banyak sedekahnya, paling banyak puasanya, paling banyak iktikafnya, paling dekat dia sisi tauhid dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa menyampaikan itu ketika Nabi Isa ada, yang viral beritanya Nabi Isa Nabi terakhir. Tetapi Nabi Isa membantah dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nabi Isa menyatakan bahwa
dari sisi tauhid dan ibadah, maka nggak bisa menandingi orang yang bernama Ahmad tadi. Itu tidak bisa, tidak ada mampu menandingi. Lalu korelasinya nanti kepada nama Muhammad. Orientalis menyatakan bahwa orang berpikir kadang-kadang sebagian berpendapat bahwa bukan Muhammad tapi Ahmad, karena itulah dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita ambil akar katanya dan dirujuk kepada kebiasaan setelah Nabi Muhammad serta kepada pesan beliau sendiri melalui hadis beliau bahwa Muhammad itu terambil dari kata Mahmud. Jadi Muhammad itu yang superlatif, yang paling tingginya, paling banyak. Mahmud itu orang yang suka berbagi. Jadi kalau ada orang yang suka berbagi, orang yang suka berteman baik, itu Mahmud. Hari ini kita dapat makanan kue cidahan. Ini pasti ada orang yang bagi melalui pengurus Masjid Al-Mahkamah. Nah, ketika orang itu berbagi begini, suka dermawan itu namanya Mahmud. Simarbuat. Tetapi kalau dia bukan hanya kita berbagi, suka membantu dan aktivitas sosial lainnya yang menimbulkan kesan kasih sayang, itu Muhammad. Jadi ketika Ahmad itu nama muncul, itu garisnya ke atas, vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang memaknai paling banyak ibadahnya, paling segala macam ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disampaikan oleh Nabi Syafi'i Ahmad, yang dalam hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala bakal vertikal. Sehingga wajar ketika istri Nabi menyatakan ketika melihat kaki beliau bengkak, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu betul beribadah getolnya? Padahal kamu sudah diampuni, mata kadama wa mata akhar, yang sebelum dan sudah diampuni. Nabi cuma menjawab, apa buat aku nak dan sakura. Aku lebih suka melihat diriku ini menjadi, apakah kamu tidak suka melihat aku ini berhamba orang yang bersyukur? Sampai segitunya ibadah beliau, tapi masih mempertanyakan apa yang bersyukur. Begitu Ahmad tadi. Lalu kita bawa kepada Muhammad bahwa Nabi orangnya memang sering berbagi, suka membantu anak yatim, janda-janda dan lain sebagainya, meninggalkan keteladanan bagaimana beliau bersahabat, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berteman. Nabi menyatakan berteman dengan orang baik dan orang buruk itu maksudnya dari sisi akhlak, bukan wajah. Itu ibarat orang tukang jual parfum dengan tukang pada besi. Kita kalau mampir ke toko parfum, kalaupun tidak kita beli, tukang parfum itu selalu, nah, cobakan ke baju kita, diciumkan ke kita, ditaruh ke baju kita, walaupun kita tidak beli. Kalau jalan kita di mall dikasih kertas yang sudah pakai parfum, walaupun kita tidak beli, tapi kertas itu dikasih merek, dikasih nomor kertas itu supaya kita nanti beli. Tapi kita lewat aja, kadang-kadang dikasih ke baju di tangan, walaupun kita tidak beli, harumnya dapat kita. Harumnya kita dapat. Orang pakai besi, kalaupun kita tidak asal kita ke tempat dia, kalaupun kita tidak kena percak apinya, asapnya lengket di badan. Ini dua yang bertolak belakang, satu penjual parfum, satu pandai besi. Dua-duanya meninggalkan bekas kepada diri kita. Nah, tapi misalnya demikian, maka
pergaulan kita sudah dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya kita selalu mengamalkan apa yang telah beliau tinggalkan, dan sunnah-sunnah itu terus kita laksanakan dari sisi ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam bekerja. Nabi punya sifat amanah. Kalau kita bawa ke sekarang itu penuh integritas, menunaikan pekerjaannya itu dengan penuh amanah, bahwa dia tahu itu suatu kewajiban dia dilaksanakan dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi semua kita sudah bekerja dengan demikian. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan dalam rangka melayani masyarakat menjadi keadilan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi, baik dari sisi persidangan, baik dari sisi administrasi perkara, baik dari sisi administrasi hukum. Mudah-mudahan pelaksanaan tugas kita itu senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua, dan menjadikan bahwa tidak hanya nilai materi yang kita ambil dari sisi pelaksanaan tugas, tetapi di balik itu ada nilai ukrawinya atau catatan amal bagi kita di akhirat kelak, sepanjang kita niatkan bahwa perbuatan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja, tidak berpanjang-panjang karena sudah hampir setengah 4 ini. Kalau ada salah dan jangka dalam penyampaian tadi, saya mohon dimaafkan, karena kita semua dalam rangka belajar dan mengembangkan dan dalam rangka berbagi. Tidak ada sesuatu yang lengket. Suatu keilmuan itu, pengetahuan itu kalau tidak berbagi. Maka ada orang mengatakan, nah ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu di dada, tidak ditutup mangkuk. Artinya apa? Ya harus berbagi, harus saling menyampaikan. Jadi mungkin demikian saja. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan tadi menjadi iktibar bagi kita bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi penyelamat bagi umat manusia di akhir zaman, karena beliau menyatakan bahwa sayalah Ahmad, sayalah Muhammad, sayalah Al-Aqib. Al-Aqib itu orang yang paling terakhir, artinya Nabi yang paling terakhir. Jadi kalau ada orang yang selain itu mengaku Nabi, jangan percaya, jangan mudah terbawa tentang Nabi. Banyak yang menjadikan kita hanyut kadang-kadang dalam sisi akidah. Kenapa? Karena kita tidak begitu memantapkan diri, karena iman sedang bertambah dan berkurang. Demikian saja Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila terpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada kedua-dua atas materi yang disampaikan. Semoga kita semuanya berjamaah bisa mengambil ibrah bersama dari kedua-dua dan kita terapkan di setiap kehidupan kita sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.